Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa kelas 11. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mapel instalasi tenaga listrik. Lebih tepatnya adalah materi sistem penangkal petir. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis penangkal petir. Untuk hari ini kita akan coba masuk ke pemahaman untuk sistem penangkal petirnya, lebih tepatnya untuk pemasangannya. Oke, kalian bisa memperhatikan slide berikut ini. Sebelum kita masuk ke pemasangan, alangkah baiknya kita paham dulu pengertian dari petir itu apa. Jadi petir itu adalah pelepasan listrik yang disebabkan oleh perbedaan muatan, ya. Perbedaan muatan yang sering terjadi pada sambaran petir itu terjadi pada awan dengan awan ataupun awan dengan tanah. Jadi awan sendiri itu muatan listriknya bernilai negatif atau elektron. Kemudian dia akan mencari tempat tertinggi yang mengandung proton atau mengandung muatan positif, dan biasanya itu berada di tempat-tempat tertinggi seperti gedung ataupun pohon, sehingga pada saat nanti sudah terakumulasi cukup banyak di awan itu, muatan negatifnya banyak, dan juga di ujung-ujung dari gedung ataupun ujung-ujung dari pohon itu sudah banyak muatan positifnya, maka akan terjadi pelepasan muatan listrik, bertemunya muatan negatif dengan muatan positif. Nah, bertemunya muatan negatif dengan muatan positif itu menjadi sambaran petir. Nah, karena adanya sambaran petir ini berarti kita memerlukan sebuah perlindungan untuk melindungi beberapa bangunan ataupun gedung, di mana untuk menghindari sambaran petir itu kita membutuhkan yang namanya penangkal petir untuk menghindari kerusakan dari sambaran petir itu. Nah, digunakan pada apa saja untuk instalasi petir itu di slide berikutnya. Jenis bangunan yang perlu diberi perangkap petir itu yang pertama adalah bangunan tinggi, ya, karena tadi muatan positif itu berada di bawah atau di tanah atau di bumi, sedangkan muatan negatif itu ada di awan, sehingga beberapa gedung tinggi di mana nanti akan mengandung banyak muatan positifnya itu harus dilindungi dengan penangkap petir. Karena jika tidak, nanti akan terjadi sambaran petir di gedung tersebut. Jika tidak ada sistem penangkap petirnya, maka akan mengganggu ataupun merusak dari bangunan itu sendiri. Yang kedua yang perlu dilindungi dari sambaran petir adalah bahan yang mudah meledak seperti pabrik, amunisi, dan gudang bahan kimia, ya. Jadi gedung-gedung itu perlu dipersiapkan penangkap petir untuk menghindari adanya sambaran petir. Karena melihat dari penyimpanan dari bahan dari gedung tersebut itu mudah terbakar, sehingga perlu dilindungi dengan penangkap petir. Yang ketiga, itulah bangunan yang umum seperti gedung sekolah, stasiun, dan bandara, ya. Mengingat di bangunan tersebut banyak sekali manusia yang beraktivitas di tempat tersebut, maka perlu dilindungi. Yang keempat yaitu adalah bangunan-bangunan tertentu yang memiliki nilai estetika seperti museum, gedung arsip negara, dan lain-lain, yang dimana di dalamnya itu ada arsip-arsip penting, sehingga perlu dilindungi untuk menghindari adanya gangguan dari sambaran petir. Oke, berikutnya untuk prinsip penangkap petir ini sendiri, ya, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan untuk menyiapkan sebuah perlindungan yang sederhana. Itu minimal ada 3. Yang pertama adalah ada penangkap petirnya atau splitser. Yang ketiga adalah adanya saluran arusnya, ya. Jadi setelah nanti sambaran petir itu diterima, ada penyalur arusnya berupa konduktor, dan konduktor itu nanti akan diproteksi ke grounding system atau ditanahkan. Jadi ada 3, ada penangkap petirnya, ada penyalur arusnya, dan ada proteksi grounding sistemnya. Jadi ada splitsernya, ada konduktor penyalur arusnya, dan juga ada groundingnya akan ditanahkan. Jadi setelah nanti sambaran petir itu diterima, kemudian disalurkan melalui konduktor dan akan dibumikan ke tanah. Berikutnya ini adalah metode penangkap petirnya yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada model konvensional, ada Faraday dan juga Franklin. Kemudian ada metode yang aktif, ya. Jika tadi Faraday dan Franklin adalah
metode konvensional yang pasif, di mana mereka menunggu terjadinya sambaran petir, maka untuk penangkal petir radioaktif dan juga elektrostatis ini sifatnya aktif ya, jadi berusaha untuk menghindari adanya sambaran petir. Untuk penangkal petir radioaktif ini sudah jarang digunakan karena menimbulkan radiasi dan juga gangguan, sedangkan yang sekarang lagi banyak sekali digunakan adalah penangkal petir yang elektrostatis karena aktif menggunakan muatan listrik untuk menghindari terjadinya sambaran petir. Nah, ini adalah sistem pemasangannya. Jadi berpatokan kepada 3 tadi. Yang pertama adalah urutannya adalah pemasangan groundingnya dulu di bawah, ya. Kemudian jika groundingnya ini dari gambar sebelah kiri, bisa kalian lihat, ini adalah pemasangan groundingnya ke tanah yang menggunakan ukuran tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memasang kawat konduktor, ya, dihubungkan ke kawat konduktor, kemudian dipasang menuju ke atas gedung, dan di atas gedung itu akan dipasang head terminal atau splitser untuk menangkap sambaran petirnya. Oke, jadi 3 itu yang perlu diperhatikan dalam pemasangan instalasi petir. Oke, Bapak harap cukup untuk materi ini. Untuk hari ini tidak ada LKPD ya. Nanti LKPD-nya akan diberikan di pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan Bapak akan coba share kepada kalian bagaimana cara mensurvei sebuah gedung, apakah gedung itu perlu dipasang penangkal petir atau tidak. Dan tugas itu akan dikerjakan di pertemuan minggu depan. Oke, selamat belajar. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan bisa japri di WA. Terima kasih.